Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baraya, tadi saya sudah melihat batu prasasti Ciaruten, dan di sini pun ada ya situs kebun kopi, yaitu ada bekas kaki gajah ya, yang mana gajah tersebut yang dinaiki Raja Purnawarman ya. Jadi ada bekas kaki gajah, saking saktinya gajah tersebut, makanya membekaslah telapak kakinya, dan ada peninggalan yang lain. Bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayat. Nah, oke, baik. Posisi berada di atas ya. Jadi ini masih keterkaitan dengan situs prasasti Ciaruten ya, masih peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kita akan masuk ya, Baraya. Dan di sini ada batu menhir juga ya. Batu menhir. Oke. Nah, ini yang oke. Ini batu apa nih, Pak? Ini disebutnya batu umpak. Nah, batu umpak ini merupakan jejak peninggalan di masa Pajajaran, yaitu abad 14. Jadi sangat jauh dengan prasasti Tarumanegara. Iya, iya. Ini seperti ini ya. Jadi ini kegunaannya untuk apa dahulu itu? Pondasi. Oh, pondasi kerajaan. Rumah panggung atau padepokan. Oh, iya. Zaman dulu. Wah, Baraya ya. Tempat beristirahat. Oh, jadi ini pondasinya, Baraya. Jadi kan biasanya rumahnya panggung dulu itu, jadi ditaruhlah ya kayu-kayu. Jadi ini Satu buah batunya 500 kiloan ini. Oh, 500 kilo. Ini temuan dari sekitar prasasti kebun kopi, jarak 100 meter dari prasasti kebun kopi. Cuma untuk pengamanan dipindahkan di komplek prasasti kebun kopi. Oh, dia dulu mah ini ditemukan di sana. Di sana jarak 100 meter dari area prasasti kebun kopi. Iya. Karena memang sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan cagar budaya, ya, jadi harus diamankan. Ya, betul. Nah, ini ada lagi nih. Ini yang disebut prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ini merupakan prasasti kedua dari masa Tarumanegara. Jadi prasasti ini ditemukan memang masih di lokasi awal, jadi tidak mengalami proses pemindahan atau perubahan. Emang di sini berarti ini mah. Jadi masih in situ. Iya. Oh, ini bekas kaki apa nih? Ini jejak kaki gajah yang seperti Airawata. Jadi maksud daripada jejak kaki gajah ini, pada masa Tarumanegara, Purnawarman itu bertunggangan gajah yang disebut gajah Airawata. Oh, berarti gajahnya kemungkinan sakti ya. Jadi bisa membekas seperti ini. Kemungkinan sakti, yang jelas ini merupakan simbol kejayaan. Karena di sini ada tulisan yang menyebutkan, jadi di sini nampak sepasang kaki gajah yang seperti Airawata, yaitu gajah penguasa di negeri Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Jadi ini mungkin merupakan stempel ya, kerajaan dengan melambangkan kaki gajah yang dulunya memang gajah tersebut sebagai tunggangannya Sang Raja Purnawarman. Oh. Berarti gajah zaman dulu, gajah yang besar ya. Zaman dulu. Gajah naon, mamut? Juga disebut mamut. Mamut ya. Baraya ini gede sekali nih. Telapak kaki gajahnya. Ini isi daripada prasasti kebun kopi. Terjemahan dari aksara Pahlawan. Nah, ini ya prasasti kebun Jadi kopi. ditemukannya prasasti kebun kopi ini pada saat penebangan hutan untuk perkebunan kopi tahun 1864. Jadi beda 1 tahun dengan penemuan prasasti Ciaruten. Berarti duluan yang itu berarti Iya. yang sana. Oke, kabarnya ini tidak bisa dilihat ya ini ya tuh.
penjelasan prasasti kebun kopi merupakan salah satu prasasti dari 7 prasasti Purnawarman. Prasasti yang ditulis dalam aksara Palawa berbahasa Sangsakerta. Ini berbunyi Jaya Pisalasya Tarume Indrasaiha Inah Airawata Basya Hibatidam Panda. Agak sulit ya Baraya bacanya. Yang berarti di sini tampak sepasang tapak kaki yang seperti tapak kaki Airawata ya, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Prasasti ini disebut prasasti kebun kopi karena lokasi ditemukannya berada di area perkebunan kopi, sehingga sampai saat ini dikenal dengan prasasti kebun kopi. Tapak gajah ya, jadi jelas tuh, terlihat jelas ya. Jadi banyak peninggalan kerajaan Tarumanegara, ada 7. Jadi ada 7 di Manawai Pak, itu Pak salah satunya. Prasasti Tarumanegara itu ada 7, di Kabupaten Bogor itu 5 ya, di Desa Ciaruten Ilir 3, kemudian di Kecamatan Jonggol 1, di Kecamatan Nanggung 1, di Banten 1, di Jakarta 1. Oh, Jakarta ada. Ada. Di Jakarta Prasasti Tugu yang ada di Museum Nasional. Oh. Ya, oke. Jadi semua total peninggalan prasasti kerajaan Tarumanegara ini ada 7. Salah satunya di sini ya, di sini pun ada 3 kalau nggak salah ya. Baik, Baraya, saya masih di Bogor ya. Dan akan melanjutkan ke situs Batu Dakon, yang mana Batu Dakon ini lebih tua daripada kerajaan Tarumanegara ya. Jadi peninggalan zaman dahulu ya, yang sangat penting. Baik Baraya, rutenya ke sini ya. Kita akan melanjutkan sekarang ke situs Batu Dakon. Tadi udah ya, situs kebun kopi, situs prasasti Ciaruten. Sekarang ini yang terakhir, situs Batu Dakon, dan masih diantar oleh si bapak ya, selaku pengurus ataupun kuncen. Nah, ini banyak ya tuh, banyak makam-makam juga ini, mungkin pemakaman warga. Oh, situs Batu Dakon baru dalam. Oke, kita akan masuk. Ini Pak, situs Batu Dakon. Nah, jadi situs Batu Dakon ini merupakan tinggalan budaya masa prasejarah. Jadi jauh sebelum masa Tarumanegara memasuki wilayah daerah sini. Nah, jadi situs Batu Dakon ini merupakan tinggalan budaya yang menunjukkan adanya kehidupan. Nah, pada masa lalu bentuk budaya seperti ini yang disebut situs Batu Dakon adalah merupakan tempat menghitung waktu atau yang disebut jam matahari, di mana nenek moyang kita untuk melakukan atau penentuan masa bercocok tanam, yaitu untuk menentukan masa tanam dan masa panen. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Situs ini kemudian berlanjut kepada masa Tarumanegara. Pada masa kekuasaan Tarumanegara, situs Batu Dakon ini dilanjutkan dijadikan sebagai tempat upacara-upacara keagamaan, yaitu penghormatan kepada arwah nenek moyang. Nah, situs ini ditemukan pada saat dilakukan penelitian oleh para arkeolog, yaitu dimulai dari tahun 1958 berakhir tahun 1970 sampai 1971. Pada saat itu para arkeolog dari Amerika, kemudian arkeolog dari Universitas Indonesia yang di bawah pimpinan Profesor Dr. Hasan Jafar. Jadi tempat ini dinyatakan sebagai situs
yang berhubungan erat dengan kehidupan manusia masa lampau. Jadi bukan pembentukan alam, melainkan dibentuk oleh para leluhur kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Oh, berarti ini tidak alami, ini mah buatan berarti ya. Buatan, jadi sengaja dibentuk. Oh, ya, berarti seperti ini. Nah, banyak lubang-lubang dan ini batu menhir ya, berbentuk seperti ini. Cirinya kehidupan karena situsnya pun menghadap timur ke barat. Oh iya benar-benar. Pas ini ya ke barat ya, ini pas Iya, ya. timur barat ini. Tuh, ini timur ya, kesini ke barat ya, ini pas kiblat berarti. Seperti inilah penampakan daripada situs Batu Dakon. Jadi ini peninggalan prasejarah sebelum kerajaan Tarumanagara. Oke, semoga buat Baraya yang melihat menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Jadi kita tidak boleh lupa akan sejarah, Pak ya. Iya, jangan lupa. Kan kata Presiden Soekarno pun jas merah katanya. Betul. Sejarah masa lalu harus dijadikan sebagai gambaran untuk kemajuan di masa sekarang. Nah, iya, Itu dari masa proses sejarah masa lalu hingga sejarah masa kini. Iya.